Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Koordinator SDTNH Nasplus dan Bapak Ibu Guru SDTNH Nasplus. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti implementasi aksi nyata modul 1.4 pengibasan budaya disiplin positif di SDTNH Taruna Nusa Harapan Kota Mojokerto. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai aksi nyata dari CGP Angkatan 11. Kita semua berharap pendidikan yang CGP ikuti bisa bermanfaat di sekolah kita ini. Mohon dukungan kepada Bapak Ibu semuanya. Dalam pendidikan CGP ini ada beberapa modul, salah satunya adalah modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang mengharuskan CGP melakukan pengibasan di sekolah masing-masing. Sebelum kita mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Miss Evans kami mohon untuk memimpin. Bapak dan Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya masuk dalam hitungan 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Setia telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya kami mohon kepada Miss Fitri selaku koordinator SD Taruna Nusa Harapan Nasplus untuk memberikan sambutan dan motivasinya kepada kami semua. Silakan Miss Fitri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDTNH 1 Nasional Plus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas banyak rahmat dan lindungannya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, begitu Miss Febri memberitahu saya bahwa akan ada implementasi aksi nyata dari program Guru Penggerak, saya merasa sangat gembira sekali karena saya
kira program ini akan sangat berguna bagi kita semua, bagi Bapak Ibu dan bagi diri saya sendiri. Ya, harapan saya pengimbasan ini tidak hanya kali ini saja, tapi juga selanjutnya Miss Febri kalau ada ilmu-ilmu baru dari program guru penggerak bisa diimbaskan ke kita semua. Ya, Bapak Ibu guru dan karyawan, harapan saya juga selanjutnya akan muncul juga guru penggerak yang selanjutnya. Jadi kali ini diawali oleh Miss Febri, mungkin kata selanjutnya Bapak Ibu guru juga segera menyusul untuk bisa menjadi guru penggerak, karena kalau saya lihat program guru penggerak ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk sekolah kita, tapi bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi saya waktu itu pernah diundang di SMP 2 oleh Miss Febri, diajak Miss Febri juga bersama dengan kepala sekolah lain di SMP 2. Di situ saya lihat program-programnya itu tidak hanya berguna bagi satuan pendidikan guru yang bersangkutan, tapi berguna juga untuk pengembangan diri guru penggerak yang mana sudah berkomitmen sebagai pendidik. Ya, jadi kalau ada kesempatan pendaftaran guru penggerak, ayo kita rame-rame mendaftar ya. Topik yang kali ini diambil adalah tentang pengimbasan budaya positif di SD Taruna Nusa Harapan 1. Ya, apa dan bagaimana? Yuk kita saksikan bersama-sama pemaparan dari Miss Febri. Ya, dari saya cukup itu saja untuk menyingkat waktu. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kepada Miss Fitri yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada kita semua agar kita bisa mengikuti program guru penggerak selanjutnya. Semoga pembebasan kali ini membawa dampak positif bagi sekolah kami, yaitu sekolah SD Taruna Nusa Harapan 1. Selanjutnya saya persilakan calon guru penggerak untuk pemaparan materi, yaitu kepada Miss Febri. Waktu dan tempat kami bersama. Terima kasih moderator Miss Dian atas bantuannya. Selamat pagi teman-teman. Gimana tadi setelah lomba-lomba 17 Agustus, sepertinya energinya sudah terkuras ya? Lumayan. Oke. Tapi masih semangat? Semangat. Oke. Mudah-mudahan semangat terus ya. Nah, untuk perkenalkan saya Miss Febri, saya yakin kalian semua sudah tahu ya. Ya, kan sudah kenal. Di sini saya adalah guru kelas 3 yang menjadi wali kelas yang mengajar bahasa Inggris. Jadi di sini sebelum saya memaparkan materi yang saya telah dapatkan di guru penggerak, sebelumnya mari kita melakukan ice breaking dulu ya. Oke. Saya minta Bapak Ibu Mr. and Miss berdiri. Oke. Silakan cari pasangannya, 2 orang. 2 orang ya. Lause bukan 3. Ya, sudah. Ya. Oke. Nah, sekarang silakan dibagi siapa yang grup genap dan grup ganjil. Maksudnya? Maksudnya Miss Evan ganjil apa genap? Pilih. Nggak usah, terserah, diputuskan berdua. Ganjil. Genap ya. Ganjil apa genap? Sudah? Sudah diputuskan? Sudah. Oke, sekarang silakan berhadap-hadapan ya. Berhadap-hadapan. Oke, sudah. Oke, sekarang
tidak menyentuh, tidak nempel, bukan salin ya. Belum, Idul Fitri masih lama, sabar. Oke, gini ya, satu ya. Tadi yang ganjil sudah ingat ya? Oke. Ketika saya bilang, ini satukan dulu ya. Ketika saya bilang 3, yang ganjil harus angkat tangan. Oke. Yang genap harus dapat dipukul. Jangan keras. Oke. Jangan pakai tenaga dalam ya. Oke. Miss Christine jangan pakai tenaga dalam. Yang biasa saja. Gak usah. Sudah. Gak usah tuker-tukeran. Oke. Biar aku dah. Nah. Sudah dikasih tahu dulu tipsnya. Coba. Oke. Ketika saya bilang 1, jangan dua-dua, berdua. Ada satu gini ya, satu gini. Oke, sudah. Jangan menyentuh ya, bukan break. Oke. Oke, sudah. Fokus, konsentrasi. 5. Kok belum lagi? Gimana? Ibu aja, kalau satu ibu udah aja. Oh coba, oke. Fokus lagi, masih puluhan ya. Masih puluhan, bukan puluhan, 1, 2. Oke. 8. Oke. Ada beberapa yang salah, berdua begini, ada yang begini berdua. Oke. Jujur lo ya. Oke. Next. Sekarang puluhan ya. Tolong ya, yang matematikanya terlalu high, tolong ya. Oke. Apa sih? 17. Oke, berarti yang tengah itu kalah loh ya. Sekarang ratusan. Masih ratusan sekarang. Kita pakai ratusan. Ingat ya. Yang ini aja lo ya. Gini lo ya. Yang ini lo ya, Bukres ya. Gini. Oke. Sudah. 146. Ada yang jelek, ada yang gini. Ada yang gini. Oke. Gimana langsung? Sip. Oke. Sudah. Oke. Silakan duduk. Jangan lagi. Nanti kalau kita nanti akan saya sisipkan lagi. Tenang ya. Tadi. Tadi sepertinya ada yang itu kurang keras kayaknya. Kurang keras. Oh, kurang jelas. Kupingnya bukan saya ya. Oke. Oke, kita kembali ke materi. Bapak Ibu, di sini saya akan mengimbaskan tentang teori motivasi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini antara teori motivasi dan 5 kebutuhan dasar manusia itu sangat berhubungan. Misalnya nih, ketika pagi-pagi, sekarang hari Rabu ya, siapa yang tiket hari ini? Oh iya, saya ya lupa. Saya lupa. Tiket dulu, tanya dulu, Bu. Lause Stanley, Lause Tita, dan Bu Grace. Biasanya kalau kita piket di depan kan berjejer kayak cantik-cantik pagi-pagi ganteng-ganteng. Nah, ketika anak datang, kita kan pasti senyumnya selamat pagi, good morning, gitu ya? Oke, benar. Nah, ketika anak itu datang terlambat, ya, ketika anak itu datang terlambat, Miss Christine sudah jaga-jaga di depan ruang guru BK-nya sudah jaga-jaga di depan. Ekspresi kita pasti gini, kenapa telat? Kok bisa terus? Kemarin telat, sekarang telat lagi. Nah, gitu ya. Ya. Nah, terus nanti pasti ditulis sama guru BK kenapa telat, alasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan nanti ada teori-teori gimana cara kita menghandle anak-anak seperti itu. Itu kan paradigma yang sudah lama, yang sudah waktu kita kecil juga seperti itu ya. Sekarang juga sama.
kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan sekolah melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori motivasi oleh Dian Goosen. Oke, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya di sini menghindari hukuman. Ketika anak itu menghindari hukuman, dia pasti akan mikir apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Pasti dia menghindari. Kalau saya sekarang datang telat misalnya, pasti akan kena hukuman. Pasti gitu ya. Saya juga seperti itu. Kalau anak saya datang telat 10 menit, 5 menit masih saya toleransi. 10 menit pasti saya minta berdiri di sana, tidak lama, cuma selama 5 menit atau 10 menit, setelah itu duduk agar anak itu menyesali. Tetapi itu salah, paradigma itu salah. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Gitu ya. Jadi kebanyakan anak itu datang on time, belum tentu karena dia kesadaran diri. Mungkin karena dia takut dihukum atau ditulis namanya yang terpampang nyata di bukunya Miss Christie. Mungkin ada juga anak yang seperti itu. Jadi bukan murni dari dalam dirinya. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan. Di sini apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Misalnya nih, ketika kita mengajar, biasanya saya juga ketika anak saya tidak mau, ketika saya sudah menstimulus anaknya tidak mau aktif, biasanya itu saya akan memberi hadiah. Benar ya Bapak Ibu ya? Biasanya ya. Nah, itu sebenarnya kurang baik untuk anak. Kenapa? Karena anak itu hanya mau aktif ketika ada hadiah. Ketika tidak ada hadiah, mau nggak anak itu aktif? Nggak. Ada beberapa yang mau karena memang dia memang pintar. Ada yang beberapa yang berusaha agar mendapat hadiah. Misalnya saya punya permen, saya punya games misalnya yang bisa jawab dapat permen. Pasti semua anak akan berusaha. Kenapa? Berusaha untuk mendapatkan permennya, bukan untuk bisa menjawab pertanyaannya. Yang penting dia jawab, ya siapa tahu benar ya, kan dapat permen. Kali aja dicoba-coba sama anak-anak, gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, di sini ada menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Misalnya, jika kita sadar tentang kesepakatan atau peraturan yang ada di sekolah. Jadi itu tidak akan memaksa, itu tidak akan merugikan kedua belah pihak karena dia sadar. Misalnya saya datang setiap pagi ke sekolah. Bapak Ibu mungkin tahu saya guru pertama yang selalu datang setiap pagi. Kenapa? Bukan saya nggak ada kerjaan, bukan. Karena memang saya tipe orang yang tidak suka gupuh. Apa sih gupuh? Ya, tergesa-gesa. Saya pengen santai dulu, menikmati suasana alam, pemandangan gitu ya. Oke, kopi-kopi dulu, ngerumpi-ngerumpi dulu. Gimana anaknya kemarin yang nakal gimana gitu ya, saling sharing. Nah, jadi dari hal itu kita bisa menghargai diri kita sendiri dengan misalnya datang tepat waktu ataupun yang tidak sama-sama sama anak-anak. Oke, jadi itu. Terus di sini ada menurut Ki Hajar Dewantara. Tahu nggak siapa Ki Hajar Dewantara? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya. Tahu. Oke. Ini adalah bapak pendidikan kita. Jadi di Guru Penggerak ini saya mendapatkan banyak pengalaman. Bukan hanya dari yang disebut PP. Guru Penggerak itu ada yang namanya PP, pengajar praktik yang selalu mendampingi saya. Setiap bulan itu ada yang namanya PP yang datang ke sekolah, yang Bapak Ibu biasanya lihat. Siapa itu gitu. Oke. Terus yang di sana biasanya ketika lokakarya ini ada yang namanya lokakarya. Lokakarya itu kita adakan sebulan sekali. Nah, dalam lokakarya itu kita tidak mengerjakan tugas.
ada stuck anak ini kok gini gitu ya biasanya ya. Nah, kalau di lokakarya itu kita diajarkan bagaimana cara membuat lokakarya, ataupun biasanya Bapak Ibu sering lihat saya pulang telat karena ikut Jimit. Nah, di sana juga kita diajarkan bagaimana cara membuat kelas itu menyenangkan. Membuat kelas. Saya juga masih belajar. Saya bukan guru yang perfect. Saya masih belajar dan saya menerapkan beberapa apa yang sudah saya dapatkan membuat kelas menyenangkan. Nah, di sini ada kata merdeka. Merdeka itu artinya anak yang bebas menentukan potensi atau bakat yang ada di dalam dirinya dan guru memberikan kebebasan. Nah, di sini misalnya kita sudah tahu diferensiasi ya. Ya, diferensiasi. Nah, di sini bagaimana cara mengelompokkan anak-anak mana yang mempunyai potensi yang berbeda-beda di sini. Misalnya nih, Miss Christine dan Miss Evan itu anaknya kinestetik. Celemetan ya, misalnya tidak usah Oke, atau Bu Chris yang visual, yang hanya mendengar dia bisa. Atau Miss Erna misalnya visual, contoh anak yang visual. Nanti kita bisa kelompokkan anak-anak tersebut. Walaupun itu membutuhkan persiapan yang matang, yang banyak. Jadi tidak sama materinya sama, tapi caranya yang berbeda. Misalnya karena Miss Evan kinestetik, mungkin saya suruh Miss Evan misalnya kalau dapat sains meneliti tumbuhan yang ada di luar, menuliskan apa saja. Nah, kalau anak visual, mungkin saya di sini akan menjelaskan tentang tumbuhan. Nah, itu. Tapi ada beberapa kendala juga. Kendalanya adalah mengawasi. Nah, itu yang menjadi kendala. Satu-satunya caranya adalah bekerja sama dengan guru yang lain. Mungkin guru yang lain yang lagi kosong atau apa bisa membantu. Gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan seperti ini. Menurut Anda, apa perbedaan hukuman dengan penghargaan? Ayo, saya mau tahu suaranya. Lause, Stanley, mau jawab? Menurut Lause, nggak usah takut, saya nggak gigit ya. Menurut saya hukuman dengan penghargaan itu berbeda, Miss. Iya. Kenapa? Kalau hukuman kan dilaksanakan saat murid itu melakukan tindakan yang mungkin tidak benar. Nah, seperti misalnya naik ke meja atau gimana, ya kan. Tapi kalau penghargaan itu tidak dilaksanakan saat anaknya ini melakukan hal-hal yang baik, seperti misalnya mendapatkan nilai yang baik atau mendengarkan dengan baik saat di kelas, seperti itu. Oke. Terima kasih Lause. Berarti menurut Lause hukuman dan penghargaan itu berbeda. Oke, terima kasih. Di sini saya tidak mau menjudge harus salah, bukan. Tidak, kita pikirkan sama-sama. Mungkin nanti saya akan berikan beberapa ininya ya. Saya pengen satu lagi. Siapa yang mau memberikan pendapat? Apa perbedaan hukuman dan penghargaan menurut Bapak Ibu? Miss Kristi, penghargaan dan hukuman, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Menurut saya hukuman itu adalah appreciation. Kalau penghargaan itu good appreciation for in a good way. Kalau hukuman itu in a bad way, kayak gitu. Jadi untuk perilaku anak-anak yang kita nilai buruk, maka kita memberi apresiasi yang negatif. Itu menurut saya yang dimaksud dengan hukuman. Kalau untuk penghargaan, kita memberikan apresiasi pada kayak hal-hal yang positif, hal-hal yang baik seperti pujian kepada mereka karena perilaku yang baik. Terima kasih. Wow, terima kasih Miss Christine dan Lause, jawabannya hampir sama ya. Jadi di sini penghargaan sama dengan hukuman. Jadi menurut
Bapak Ibu bisa angkat tangannya yang setuju. Oh, nggak ada yang angkat tangan, berarti semua tidak setuju. Oke, tergantung hukumannya apa. Jadi, Lause tidak setuju. Setuju tidak setuju? Tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Hukumannya apakah hukumannya itu mendidik atau melukai? Oke, misalnya kalau biasanya kita terapkan di sekolah seperti apa, Lause? Sekolah kita, TNH. Menurut Lause. Tidak apa-apa, biar jelas. Kalau misalkan untuk Mandarin mungkin ya, kalau misalkan waktu ujian atau dikte itu biasanya kalau misalkan yang dapat nilai di bawah KKM itu biasanya kita suruh untuk kerjain lagi, nulis lagi, kayak gitu hukumannya. Hukumannya di sini masih beranak positif, kayak gitu. Kan itu mungkin bisa mendisiplinkan anak dan berpikiran bahwa oh aku nggak mau nulis lagi, jadi aku harus belajar lebih lagi biar aku nggak sampai remedi. Iya, kayak gitu. Terima kasih. Wow, oke, terima kasih Lause. Terus yang kedua, di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Oh sebentar, saya yang bahas yang nomor 1 ya. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Jadi di sini, menurut saya itu saya tidak setuju. Kenapa? Di sini walaupun ada hukuman, itu bisa paradigma yang dulu kan hukuman pasti bisa mendisiplinkan anak, membuat anak jerah, gitu ya. Paradigma yang dulu. Kalau sekarang hukuman ini adalah sesuatu yang anak-anak terpaksa lakukan. Kenapa? Karena untuk menghindari hukuman. Misalnya kayak tadi Lause bilang, aku nggak mau dapat remedi misalnya. Aku harus ini aja deh, yang penting daripada dihukum dapat KKM aja misalnya 60 KKM nggak apa-apa, yang penting aku nggak dapat hukuman. Jadi anak-anak itu pasti akan berpikir seperti itu. Jadi untuk saya tidak setuju. Terus yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju di sini? Memberikan penghargaan jadi bisa memotivasi anak. Yang setuju silakan angkat tangan. Yang tinggi, Miss Evan. Ayo Miss Evan. Setuju. Oke. Kenapa setuju? Saya mau tahu alasannya. Pak. Ya karena orang tua aja suka dihargai ya, apalagi anak-anak. Jadi kalau penghargaan yang penting masih wajar. Jadi motivasi belajar anak itu kadang, oh kalau kita belajarnya bagus berarti dapat reward, asal nggak berlebihan dan terus-terusan. Dia tahu kalau oh ternyata diapresiasi itu kan menyenangkan, asal tidak berlebihan ya, nggak perlu gitu. Jadi saya masih setuju sih kalau yang poin 2. Terima kasih Miss Evan atas pendapatnya. Di sini saya tidak menyalahkan ya benar atau salah. Di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini kan ada efek jangka panjang dan jangka pendek. Nah, misalnya memberi penghargaan, ketika dapat penghargaan misalnya ini ya, anggaplah ini permen ya. Nah, ayo anak-anak siapa yang mau jawab? Yang mau jawab yang bisa jawab nanti ibu kasih permen. Nah, anak-anak akan mau ketika ada permen ini. Ketika besok kita mengajar tidak ada permen, kita minta mereka menjawab, pasti tidak semua yang ketanya, cuma beberapa. Itu ya, itu bedanya kalau penghargaan. Yang ketiga, yang terakhir, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Siapa yang setuju? Atau yang tidak setuju? Boleh angkat tangan. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Tidak setuju? Gak apa-apa. Kita kan setiap hari bertemu dengan anak-anak yang imut dan lucu ya, Bapak Ibu ya. Ya, seperti beberapa contoh yang ada di anak saya juga ada yang imut dan lucu. Nah, itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Tidak. Oh, misalnya setuju apa tidak? Gak apa-apa, biar ini ya, biar gak ngantuk. Oke. Benar. Mas. Ini muridnya dari
bahasa ini ya. Kemudian kalau membuat anak merasa bertanggung jawab. Saya sendiri juga mengarahkan anak untuk bertanggung jawab. Kalau kamu bertanggung jawab, kamu akan tahu. Nah, itu kan jadi dengan bertanggung jawab itu dia akan hukumannya gitu. Daripada kalau bertanggung jawab aku nggak akan dihukum. Saya seperti itu. Ya, terima kasih Miss Erna. Mungkin Miss Erna berkiblat dengan anaknya di rumah juga ya, kan di rumah juga punya anak, mungkin menerapkan hal yang sama. Nah, di sini membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Itu kalau saya tidak setuju. Kenapa? Karena kalau kita menghukum anak, itu akan memberikan trauma yang lama. Walaupun kalau kita cuma disuruh nulis satu lembar aja, gampang, nggak apa-apa, itu nggak berat-berat amat. Tapi untuk anak, setiap anak kan berbeda-beda. Ada yang menerimanya dengan sampai kelas 6, Miss Christine dulu itu nyuruh aku nulis, kamu aku ada Miss Christine gitu. Jadi ada trauma yang ini sesuai dengan penerimaan anak-anak. Setiap anak kan berbeda. Ada yang bisa menerima, ada yang cuek, santai seperti itu ya. Oke. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, kenapa saya memberikan judul ya berdasarkan materi yang saya dapat. Di sini adalah ada satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang saya bicarakan tadi, kalau penghargaan itu anak-anak akan mau menjawab ketika kita kasih something. Misalnya, saya pun kemarin pernah kasih anak-anak buku kalau dia dapat nilai yang tertinggi bahasa Inggris, saya kasih buku. Nah, jadi anak-anak itu pasti aku harus belajar, memang bagus, tetapi dampaknya cuma jangka pendek aja pas. Misalnya gimana kalau ketika saya nggak punya uang, misalnya membelikan hadiah buat anak, tidak akan ada penghargaan. Pasti anak-anak pasti ya wes bisanya aja, gitu ya. Jadi itu bedanya. Yang kedua, penghargaan bersifat menghukum seperti yang tadi ya, yang sudah saya katakan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi di sini penghargaan mengurangi ketepatan itu, misalnya nih, yang namanya anak-anak pasti kan ada lakinya ya, keberuntungan. Misalnya kalau dia coba mendapatkan, mencoba menjawab, terus dia mendapatkan berikutnya itu kan belum tentu anak itu memang benar-benar bisa, gitu ya. Terus yang keempat, penghargaan tidak efektif. Di sini nomor 5, penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, di sini penghargaan dapat merusak hubungan itu kenapa? Nah, ketika misalnya kita kasih appreciate, misalnya Miss Evan bisa jawab, aku kasih hadiah. Tetapi teman yang lain kan pasti, Miss Evan nggak dapat, aku nggak dapat, gitu. Jadi anak yang lain merasa cemburu, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan gimana caranya. Oke. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Ya benar, seperti yang saya bilang tadi. Jadi misalnya tidak ada penghargaan, anak itu menjawab. Belum tentu anak itu memang benar-benar bisa. Mungkin saja dia laki. Saya ingatnya seperti ini. Ternyata benar, gitu ya. Jadi itu. Terus kalau jadi penghargaan mematikan kreativitas. Ya benar. Karena semua anak pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah. Jadi anak-anak yang memang benar-benar bisa itu akan seperti anak-anak yang benar-benar bisa tapi dia malas aktif. Nah, kan ada ya di kelas. Jadi itu akan dikalahkan sama anak-anak yang memang cuma ingin dapat sesuatu tapi dia juga aktif, tapi dia nggak terlalu bisa. Terus yang nomor 8, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri. Jadi karena ada penghargaannya sudah. Jadi bukan dari kesadaran ya, karena ada hadiah saja, gitu ya. Nah, di sini tujuannya nomor 1 memberikan dukungan secara khusus. Gimana caranya? Ketika kita mengajar, kita kan sama guru ya, ada yang perpus, Miss Vera, ada Bu Kris, UKS misalnya. Kalau kita memberikan dukungan secara khusus, misalnya kalau karena saya guru, saya memberikan contoh sebagai guru dulu ya. Misalnya anak kita bisa menjawab di depan atau menggambar, kita menyuruh anak kita menggambar, terus kita bilang, kamu bagus. Jadi memberikan di depan ini secara khusus. Tadi kamu bagus loh gambarnya, tapi nggak di depan umum. Jadi anak-anak yang lain tidak merasa, Miss Febri
dia aja sih yang dihargai, aku enggak. Kan itu biasanya kita ya, oh pinter kamu di depan anak-anak yang lain. Jadi kan anak yang lain merasa iri, benar nggak? Saya juga kemarin belajar ini, oh iya ternyata benar. Kita enggak berpikiran ke sana, yang penting kita menghargai anak itu bisa menjawab, gitu ya. Berikan pengakuan secara pribadi, seperti tadi, misalnya ketika kita ngecek satu-satu, biasanya kan ada guru yang ngecek satu-satu. Kamu tadi pintar, lo sudah bisa jawab. Jadi kadang-kadang nggak tahu. Kita berikan secara khusus. Yang ketiga, berikan pengakuan kepada murid secara bergantian. Nah, misalnya nih ketika pas pembelajaran, kan kita biasanya ngecek ya, saya lihat Miss Yuli biasanya mengecek, Miss Erna yang ngajar di kelas, Miss Evan, biasanya kan anak-anak berdiri di sini berbaris. Itu di situ kita kan mereka bergantian satu-satu. Tulis aku sudah bagus, nanti diperbaiki lagi ya. Oh kamu sudah pintar tadi, besok lebih baik lagi ya. Jadi orang nggak kenal teman-teman yang lain, jadi nggak akan ada rasa iri. Dan yang keempat, berikan pengakuan secara konsisten. Jadi tetap ya, kalau misalnya hari ini kita mengajar, selalu memberikan pengakuan kepada anak. Kenapa? Anak itu kan pasti pengen merasa diakui ya, pengen dianggap mereka ada di kelas. Misalnya ada anak yang kita yang ikutan lucu, gitu ya, yang ikutan lucu seperti saya, ya seperti saya, gitu ya. Jadi di sini harus juga diakui walaupun dalam pembelajaran mereka kurang. Oke, yang terakhir fokus pada proses. Nah, di sini selanjutnya ada disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda? Kata-kata disiplin. Apa itu disiplin? Menurut pendapat Mr. dan Miss Lause. Ya, siapa saja. Oke, apa di sini disiplin menurut Bapak Ibu yang mempunyai anak di rumah? Disiplin itu seperti apa? Ibu Wida mau memberikan pendapat? Gimana? Ya, sabar Ibu ini. Mikrofon biar jelas. Terima kasih kesempatannya jadi saya disiplin itu apa ya, harus melakukan apa yang sudah jadi kesepakatan. Contohnya karena saya nggak ajar ya sini, jadi saya sama anak saya misalnya saya sudah punya rules kesepakatan jam segini harus begini, jam segini harus begini. Kalau dari situ dia harus melakukan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, peraturan apa yang sudah kita sepakati bersama. Begitu juga kalau di sekolah ya, misalnya kalau tidak ada rules di sekolah apa, nah itu di situ adalah melakukan rules yang sudah disepakati. Terima kasih Ibu Wida sudah memberikan pendapatnya. Jadi di sini menurut Ibu Wida disiplin itu adalah gimana kedua belah pihak itu melakukan kesepakatan bersama. Oke. Next. Di sini tujuan disiplin positif. Jadi di sini tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini saya menebalkan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya yakin Bapak Ibu tahu nilai-nilai yang kita percaya atau hal-hal yang nilai-nilai kebijakan. Di sini nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, saya yakin Bapak Ibu, Mr. Miss Lause sudah tahu. Peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, dan yang lainnya. Di sini adalah ini yang kita sebut nilai-nilai kebajikan. Gitu ya. Apabila anak tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan ini sudah jadi tidak ada paksaan ya, sesuai kesadaran anak tersebut. Jadi anak tersebut akan bisa selalu berbuat sesuai dengan kemauan dirinya, jadi tanpa ada paksaan. Nah, di sini Bapak Ibu ada keyakinan kelas atau peraturan kelas. Keyakinan kelas atau peraturan kelas. Di sini ada yang mau memberikan pendapat. Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas?
Ibu Dian mungkin mau memberikan pendapat, silakan. Oh, nggak ngantuk bisa beri Oh, nggak ngantuk. pendapat. Oke. Pernah untuk workshop tentang itu. Baik, saya akan memberikan pendapat saya tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, saya ke peraturan dulu aja. Kalau peraturan kelas itu berarti kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas itu pendapat dari masing-masing siswa dan guru. Misalkan guru membuat aturan seperti ini, tapi siswa tidak ingin seperti itu atau sebaliknya. Itu ya keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas. Kalau peraturan memang ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara guru dan siswa. Oke, kita buat aturannya seperti ini. Kalau misalkan dalam terlambat harus bagaimana? Kalau misalkan mereka tidak membawa buku harus bagaimana? Jadi ada peraturan yang harus mereka patuhi atau mereka lakukan seperti itu. Terima kasih Miss Dian sudah menanggapi keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, di sini saya punya perbedaan seperti ini. Peraturan, misalnya, biasanya kalau di perpustakaan ya Miss Vera pasti ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasanya Miss Vera saya dengar kalau saya ngantar anak-anak membaca ataupun meminjam buku di perpustakaan pasti taruh yang rapi. Tadi jangan berantakan, gitu ya, Miss Vera. Nah, di sini itu kan peraturan di sini kan kita pengen anak itu menaruh kembali tanpa anak itu tanpa dari kesadaran diri anak itu ya, itu peraturan. Kalau di sini keyakinan itu tanggung jawab. Dia minjam buku, setelah itu tanpa Miss Vera kasih tahu, dia sudah bertanggung jawab untuk mengembalikan kembali buku tersebut. Nah, jadi ini keyakinan itu adalah keyakinan kelas adalah di mana nilai-nilai kebajikan itu terkandung yang tadi sudah saya jelaskan. Itu yang ada tanggung jawab dari diri sendiri. Jadi nggak mesti harus gurunya atau pegawai yang lain, yang pegawai perpus itu menyuruh ayo dikembalikan lagi. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi harus ada tanggung jawab dari anak tersebut. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu peraturan. Kenapa? Karena anak itu kan bukan kesepakatan. Jadi bukan dari dalam diri. Itu kan kita misalnya kita yang buat. Sama halnya dengan kesepakatan di kelas. Yang ketiga, jangan berlari di kelas. Nah, biasanya itu kita sama anak yang buat. Memang, tapi di sini kalau kita tidak kalau di dalam diri anak tersebut tidak ada menghormati orang lain atau disiplin, itu cukup sia-sia kita buatnya. Jadi itu disebut peraturan, bukan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu pasti mengandung nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab sendiri tanpa harus diperintah dari gurunya ataupun dari orang tua. Nah, di sini keyakinan mendekatkan pada seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan dan terdapat nilai-nilai kebajikan di dalamnya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Misalnya kan biasanya di sini kalau kita membuat peraturan kan biar bagus kita buat bagus, sama saya juga buat bagus itu. Tapi anak-anak itu tidak menyadari. Misalnya nih kayak di sini saya menempel beberapa raise your hands ketika mau ke toilet ataupun mau bertanya, kan kita selalu raise your hands. Tetapi karena aturannya seperti itu di kelas, anak-anak pasti akan mematuhi karena peraturan, karena terpaksa, ya kan? Karena kita ingat kalau mau bertanya ataupun apa harus angkat tangan. Jadi bukan timbul dari dalam dirinya, gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Terus di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi hukuman di sini adalah sesuatu yang membuat seseorang itu yang menyakitkan. Misalnya nih kita menghukum
pas di sini. Seperti yang saya bilang tadi, itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai akibat dari suatu tindakan. Misalnya, seperti yang gambar di sini, kita memecahkan sesuatu. Misalnya kayak kemarin Albert ya kelas 5 memecahkan wastafel yang di depan. Memecahkan, jadi konsekuensinya dia harus mengganti. Itu konsekuensi. Nah, di sini ada restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah restitusi. Konsumsi deh. Nah, sebelum kita sebelum saya memutarkan video di sini, saya akan jelaskan beberapa restitusi. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi ya, Bapak Ibu, yang bisa kita terapkan nanti. Misalnya ketika anak-anak mempunyai problem atau masalah. Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, di sini saya punya video, kebetulan saya buat kemarin sama Ibu Vera dan Ibu Ida. Oke, ini restitusi yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi ini kasus pertama. Maaf gambarnya agak-agak ya. Oh, agak-agak tuh. Gak jelas. Ya belum. Ini hanya acting. Jadi di sini ada anak yang makan di kelas ketika temannya belajar. Nah, dia sembunyi ketika saya mendekat. Kedengaran ya suaranya? Enggak. Bentar ya, saya ulang dulu. Kudune domi sih enggak ngono. Nah, jadi pertama-tama saya tanya dulu. Nah, jadi saya di sini menanyakan kenapa dia bisa makan di kelas. Jadi kalau dulu pasti saya marah-marah karena saya sudah tahu segitiga restitusi. Jadi saya bertanya terlebih dahulu. Pengen dia enggak marah-marah. Nah, jadi setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Sebetulnya kita tahu menyadarkan dia tentang kesalahannya dia. Bener enggak sih? Ini kasus kedua. Kasus kedua di sini ada Leroy dan Ciara. Leroy ngambil pensilnya Ciara. Wah.
Nah, kata Leroy diambil aja. Kenapa kamu ngambil? Diambil aja. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Jadi menjelaskan hal yang dia lakukan itu salah. Nah, di sini saya menanyakan keyakinan kelas. Untuk partnerku. Jangan tutup partner, mau kayak mau. Ini testimoni dari anak-anak ya. Lalu saya senang lebih sekali mencarikan solusi. Oke, jadi itu penerapan saya kemarin dengan anak-anak yang kebetulan namanya kelas 3 itu sangat apa ya, susah dikasih tahu. Oke, next selanjutnya, tahukah Anda ada 5 posisi kontrol dalam restitusi? Di sini yang pertama itu ada penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya di sini yang verbal ya, patuhi aturan. Kenapa bisa salah? Nggak tahu tak aturannya, jadinya seperti itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Di sini caranya, guru berbicara itu ketika anak melakukan kesalahan, kita harus berbicara dengan lembut, sehingga membuat murid itu tidak nyaman, atau merasa bersalah dan rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya dengan kata-kata seperti itu. Itu akan membuat murid itu, oh iya gara-gara aku. Jadi yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ya sudah kali ini
tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yang keempat, pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bakal menjawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya, peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu pemantau. Yang ketiga, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang disebut yang tadi restitusi. Contohnya, apa yang kita yakini? Kita menanyakan lagi, apa keyakinan kelas kita? Jadi ketika anak itu menjawab, jadi anak itu sudah menyadari kesalahannya. Tanpa kita ini ya, biasanya kan saya tipe orang yang guru yang galak. Nah, yang seperti Mister dan Miss Au. Nah, setelah saya mengetahui ini, jadi saya sedikit mengurangi, tapi masih galak, tapi sedikit berkurang. Oke. Nah, di sini selanjutnya, tahukah Anda manusia memiliki 5 kebutuhan dasar? Nah, setiap anak-anak melakukan kesalahan itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi. Tidak semata-mata mereka membuat kesalahan, tapi tidak ada kebutuhan dasar yang ingin mereka capai. Nomor 1 di sini ada bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika anak-anak melakukan sesuatu, itu pasti ada sebabnya. Misalnya ketika anak-anak nakal ataupun bawel, itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari orang tua ataupun di sekolah. Kita sangat menyadari itu kan, tidak semua kita harus perfect ya, pasti ada yang kurang. Jadi di sini bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Misalnya ketika anak-anak di sekolah melakukan pemalakan misalnya, atau minta makanan temannya di sekolah, pasti ada sesuatu yang salah atau yang kurang. Misalnya tentang kebutuhan yang sandang, pangan atau papan yang belum terpenuhi. Jadi sehingga anak itu menuntut anak itu berbuat seperti itu. Misalnya lain halnya kalau di Naspers ya, mungkin di Naspers kasus-kasus seperti ini tidak terlalu banyak. Beda dengan mungkin di yang reguler, karena kan makanannya kan mereka sudah tercukupi sangat. Mungkin ada yang bosan baru minta temannya, jadi itu. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi di sini anak-anak itu walaupun dia agak imut dan lucu, pasti itu membutuhkan kasih sayang juga. Jadi kita tidak bisa menutup mata dengan anak-anak yang spesial seperti ini. Jadi mungkin nanti ke depannya kita bisa menerapkan 5 kebutuhan dasar untuk mengetahui anak tersebut kebutuhannya apa. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sama seperti kita. Sekarang kan kita pulang, anak-anak pulang jam 10. Nah, itu adalah kebebasan bagi kita, guru-guru ya. Nggak seperti Miss, ini kelas, kalau kita di kelas kan bosan ya sampai siang, benar nggak Bapak Ibu? Lelah. Nah, kalau seperti kan enak ya. Oke, yang kelima, kesenangan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Nah, di sini slide saya ini adalah slide terakhir. Nah, di sini ada refleksi. Nah, refleksi di sini. Setelah saya menjelaskan beberapa pemaparan, di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan dari saya? Dan apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan mengenai disiplin positif? Ada yang mau membantu menjawab?
materi yang saya paparkan tadi menurut pendapat Ibu seperti Bapak Ibu seperti apa, Mr. dan Miss? Dan apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan mengenai disiplin positif tadi? Ada yang mau menjawab? Memberikan refleksinya? Miss Evan, silakan memberikan refleksi gimana perasaannya setelah saya pengimbasan tadi, materi tadi, perasaannya seperti apa? Perasaannya ya pemaparan yang disampaikan Miss Febri tentang disiplin positif pasti bisa menambahkan pengetahuan yang baru. Jadi untuk menghadapi sesuatu di kelas nantinya bisa lebih ke pendekatan dulu, juga menanyakan apa yang menyebabkan mereka bisa melakukan satu atau dua hal. Jadi banyak hal baru yang dipelajari juga hari ini. Terima kasih Miss Febri. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi, Miss Cynthia. Bagaimana perasaannya setelah mendengarkan penjelasan dari saya? Baik, terima kasih waktunya. Perasaan yang dirasakan ada insight baru bahwa segala sesuatu yang dilakukan di kelas harusnya student center atau berpusat pada anak-anak demi kebaikan anak-anak. Maka apapun goalsnya, guru wajib mencari cara terbaik supaya mencapai goals itu. Tapi yang dapat goalsnya anak-anak, bukan guru itu sendiri. Terima kasih. Wow, terima kasih. Terima kasih Miss Cynthia. Dan yang terakhir di sini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan pemaparan tadi? Mungkin Bapak Ibu mau menerapkan di kelas masing-masing atau di sini kan ada mapel ya, per mapel atau guru mapel mau menerapkannya nanti itu seperti apa? Oke, mungkin Lauser mau menambahkan, Miss Erna mau menambahkan? Oke, siapa? Yang terakhir? Oh, Miss Dian. Oh, Miss Erna. Oke, Miss Erna. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua, terima kasih sebelumnya. Ya. Yang akan saya lakukan setelah mendengarkan pemaparan dari Sekretari tadi, banyak hal ya yang di sini saya dapatkan, bisa nanti saya terapkan juga pada saat saya mengajar. Di sini saya mengajar mapel saya ya, IPA, bisa diterapkan waktu di kelas, di lab. Masukan-masukan tadi bisa buat anak-anak lebih happy lagi, enjoy, karena saya itu kan berupa hafalan ya, kadang banyak anak yang mungkin tidak suka ya, gitu ya, supaya gimana gak jenuh ya, seperti itu. Terima kasih. Wow, terima kasih Miss Erna atas refleksinya hari ini. Jadi kita sudah ada di penghujung acara. Untuk mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya tutup. Sudah ini ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Miss Febri atas pemaparan materi pada siang hari ini, yaitu tentang implementasi aksi nyata modul 1.4 pengimbasan budaya positif di SD TNH 1. Yang saya catat tadi adalah yang terakhir adalah budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah kita ini. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD TNH 1. Terima kasih kepada Miss Febri. Semoga semua yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.